Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, balik lagi di Mantap Manajemen Talk and Podcast. Oke, balik lagi ya, kembali lagi sama aku, Indah Himawan Pertiwi, dan di sini aku nggak sendiri tentunya. Untuk pembahasan podcast kali ini, aku ditemani sama dua orang, dan izinkan aku untuk memperkenalkan terlebih dahulu ya siapa orang-orang tersebut. Nah, yang pertama itu ada Pak Eka. Mungkin buat teman-teman anak manajemen FEB Unisba gitu ya, ataupun ya yang sudah berkuliah gitu ya, pasti gak akan asing sama Pak Eka ini. Beliau adalah dosen mata kuliah yang memang ada di program studi manajemen. Dan tentunya ada satu orang lagi, itu ada Ahmad Maulana. Hai, masih Dia mau. juga dari angkatan 22, tentunya Matif, dan mungkin untuk biar lebih kenal lagi gitu ya Pak Lana. Ya, Nah, kita bisa dong Bapak untuk memperkenalkan diri secara langsung, memperkenalkan diri Bapak dan juga kesibukan Bapak sekarang-sekarang ini itu ngapain sih Pak? Oke. Halo semuanya. Saya mulai kenalannya dari mana ya? Saya dosen manajemen. indahnya tadi Kesibukannya ngapain? ngajar sih kayaknya ya. Kesibukannya ngajar. Sepil dong Pak, dosen apa gitu Pak? Oh, oke. Nah, kebetulan saya di manajemen ini saya dapat amanah jadi dosen kewirausahaan sebenarnya gitu. Jadi ini buat teman-teman kalau misalnya mau kita ngobrol masalah kewirausahaan atau bisnis, nanti boleh tanya sama dosen kewirausahaan, jangan tanya saya. Tapi bisa dong tanya ke Pak Eka. Oke, boleh boleh, insya Allah. Hei, berarti kesibukan Bapak ya sekarang itu mengajar gitu ya Pak. Mm. Nah, untuk selanjutnya mungkin biar lebih dekat dengan rekan atau orang yang ada di sebelah saya, bisa dong buat perkenalan diri terlebih dahulu gitu. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama saya Ahmad Maulana. Kalau teman-teman akrab manggil saya Lana. Saya seangkatan sama Indah ya, dari angkatan 22. 2022. Dan buat sekarang, selain dari kuliah, kayak biasanya, saya juga ikut organisasi tapi di eksternal. Buat tahun ini namanya Ideal. Nah, selain dari itu, alhamdulillahnya gitu, buat tahun ini, waktu tahun kemarin mengajukan P2MW ya. Kebetulan sekelompok juga sama Indah nih. Kita satu tim dan lolos dan sekarang lagi perencanaan biar kedepannya tuh bisa terrealisasikan dari proposal yang kita ajukan. Itulah kesibukan saya akhir-akhir ini mungkin ya dah. Oke, iya. Alhamdulillah ya soal P2M itu dan juga di pembahasan podcast kali ini gitu ya. Ada pembahasan menarik nih, Pak. Mana kita bakal bahas soal investasi dan edukasi tentang judi online lah Mm. gitu. Nah, tapi kita bahasnya soal judi online dulu gitu, karena emang beberapa hari yang lalu kan sempat viral juga gitu untuk judi online. Ada yang emang yang mengikuti judi online ini tuh bukan hanya kalangan misalkan orang yang sudah berpenghasilan saja, tapi ternyata orang-orang yang kayak kita lah sedang duduk di bangku perkuliahan gitu ya mahasiswa Siswa. terjerat juga sama judi online ini Mhm. gitu. Pandangan Bapak gimana gitu? Pandangan dari apa dulu nih masalah judi online-nya? Dari Gimana nih? orangnya kayaknya, Gini. soalnya Ya. em, cukup kayak bikin terikat gitu ya buat orang-orang yang udah kayak coba-coba kayak gitu terus tiba-tiba langsung ketagihan kayak gitu itu kan jadi satu persoalan ya di judi online gitu dan kita juga tahu mungkin judi online itu udah lama ya kalau nggak salah adanya Betul. dari sebelum kita lahir mungkin udah ada Oh, judi online tuh betul. Iya. mungkin itu Ada. bapak Cuma bisa kita kan. belum menyadari aja gitu ya. Benar-benar judi online tuh kayak gimana sih? Apa aja yang bisa dibilang itu tuh judi online gitu? Apakah cuman sekedar kita daftar online menang kah atau masang kayak ada pertandingan bola terus kita masang gitu menang itu apa aja kira-kira judi online itu yang masuk kategorinya gitu, Pak? Oke, sebenarnya kalau kalau kita bicara masalah
definisi dari bahasa dulu ya. Saya kan bilang dari bahasa dulu nih. Biar Oke, tahu oke. jelas ya. Nggak asal. Jadi judi online. Judi ya udah tau lah judi itu apa, sesuatu yang pertaruhan, yang ibaratnya kita akan menyimpan segala sesuatunya tuh berdasarkan nasib gitu ya. Mudah-mudahan nasib baik lah gitu ya, segala macam. Ya. Artinya di dalamnya itu judi itu adalah ada hal-hal yang berbau spekulatif. Itu judi. Nah, online online itu berarti kan kalau kita pakai kaidah bahasa Indonesia itu berarti artinya ada di dalam jaringan gitu ya. Ya, dalam jaringan. Artinya online itu dia eh, kasarnya kita pakai internet lah kalau kalimatnya gitu. Kalau sekarang, kalau berbicara masalah online pasti hubungannya sama internet gitu lah. Itu yang paling gampang. Jadi judi online itu apa? Judi yang dilakukan dengan menggunakan Internet. media online atau internet gitu ya, atau dengan menggunakan sebuah aplikasi. Nah, itu kalau dari kita kita biar sama pemahaman dulu nih masalah judi online gitu ya. Nah, karena gini, kalau tadi sempat di-mention juga judi bola. Nah, judi bola ya, Iya. gitu. Karena pasti orang-orang itu akan bilang, "Enggak, judi online sama judi bola itu beda." Tapi judi. Gitu ya. Saya akan bilang, Oke. judi online sama judi judi bola itu beda. Iya. Walaupun sebenarnya yang judi bola juga masangnya online. Nah, itu. Online kan itu. Iya, masih sama-sama pakai Sama online. online sebenarnya Iya. itu artinya kalau kita bicara judi online berarti kan dua-duanya gitu. Mau judi bola kek, mau bentuknya dalam bentuk bola gitu ya atau misalnya bentuk judi yang lain, selama itu dilakukan secara online, maka kita akan sebut adalah judi online. Gitu. Jadi kita samakan dulu nih persepsinya. Nah, terkait tadi ya sekarang fenomena apa judi online Banyak itu ya. banyak. Itu info judi Heeh. online. Nah, apa sih penyebabnya kan gitu? Apa sih penyebabnya? Jadi sebenarnya penyebabnya sih simple. Teman-teman pernah dengar kayak gini nggak? Hidup yang paling nikmat itu adalah bangun pagi gitu ya, bangun pagi, minum kopi, terus duit ngalir terus ke dalam rekening tanpa kita harus bekerja, tanpa kita harus ngelakuin apa-apa. Itu kayaknya Siapa cita-cita sih? anak muda sih ya. Iya, gitu kan. Iya. Tanpa harus bekerja. Tanpa harus bekerja, rekening full gitu ya. Nah, itu adalah apa namanya? Goals. Kalau saya sih ngelihat itu goals-nya dari mayoritas orang sekarang, gimana caranya biar saya nggak perlu kerja, nggak perlu ribet, tapi akhirnya saya dapat Penghasilan, penghasilan. iya. Nah, kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah satu platform judi gitu ya, yang ibaratnya online. Dengan harapan bahwa orang-orang yang ikut di judi online tersebut, mereka itu nggak perlu pergi kerja karena bangun tidur tinggal buka handphone, mainkan aplikasinya, selesai. Dengan harapan di hari itu eee, nasib baiknya dia lagi bagus gitu. Hokinya lah, Oke, kalau oke. orang-orang Chinese tuh bilangnya hoki, gitu ya. Hokinya, mudah-mudahan hari ini saya dapat cuan, bukan bocuan, gitu. Iya. Ini kan Oke. harapannya begitu. Jadi memang, di sini ada, sisi yang ibaratnya ini jadi concern kami ya, terutama saya kan di dunia pendidikan. Ini jadi concern dari kami juga di dunia pendidikan bahwa pemahaman masyarakat kita gitu tentang kualitas hidup itu semakin lama makin berkurang gitu. Itu sih penyebabnya. Jadi kalau dibilang apakah ini gara-gara himpitan ekonomi? Enggak juga sih. Sebenarnya kami dari orang-orang pendidikan juga sebenarnya punya andil juga. Andil dalam apa tuh, Pak? Maksudnya kayak tahu gitu orang-orang yang bisa masuk ranah judi atau maksudnya bisa mengantisipasi atau gimana, Pak? Oke. Ini obrolannya bakal bakal panjang ini. Gak apa-apa, Pak. Santai. Gak Waktu apa-apa, lama seru. ya? Oke kan? Lama. Oke. Iya. Oke. Jadi kenapa saya bilang orang-orang kalau dilihat data ya, kalau dilihat data rata-rata orang-orang yang melakukan atau yang
melakukan judi Ju- online ya kan. Judi online itu mayoritas yang ekonomi menengah ke bawah gitu. Dan bisa disurvei juga, bisa dilihat nanti datanya bahwa rata-rata pendidikannya itu kan bukan orang-orang yang mohon maaf nih gitu ya, yang ibarat tidak menempuh pendidikan tinggi gitu mayoritasnya. Jadi memang rata-rata ekonomi menengah ke bawah, kemudian dari sisi pendidikan juga kurang. Cuman ya data tersebut itu adalah fakta di lapangan, eee, bahwa orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah ini seolah-olah kayak kami sudah kehabisan solusi. Kayak hilang Oke, harapan gitu. Betul, Akhirnya gitu. cari alternatif Cari lain. alternatif Iya. lain, menggantungkan harapan di situ. gitu. Iya. Oke. Nah, contoh misalnya kayak kayak yang saya biasa temukan gitu ya, karena mayoritas kayak yang, itu adalah yang profesinya kalau kita lihat itu bukan profesi yang menghasilkan, bulanan gitu. Biasanya yang dia dapatnya harian, tapi biar pulang ke rumah jadi nambah, ya akhirnya diinvestkan Investasi. dulu, nah kayak gitu ya. Diinvest ya. Betul. Ya karena ya mohon maaf balik lagi ini saya bukan sedang merendahkan profesi seseorang gitu, tapi, eee, ada kasus di mana ketika saya lihat gitu ya, saya sering menemukan ada tukang ojek ngumpul bareng, dikira saya lagi diskusi atau apa, ketika saya lihat, oh ternyata Hmm. Main games. main games gitu. Padahal kan kalau kalau saya lihat gitu ya, Ya. kalau saya lihat, eee, mereka ini kan penghasilannya adalah penghasilan per hari, gitu. Akan sangat disayangkan kalau penghasilan per hari yang ibaratnya di hari itu sudah susah payah didapat, tapi akhirnya malah dipakai buat judi gitu. Tapi kan emang kayak judi itu ada untungnya juga kan ya katanya kayak bisa berkali-kali lipat gitu Mhm, dengan modal sih itu mungkin bisa jadi kayak dorongan mungkin ya orang-orang ngelakuin hal itu karena agak luput juga di kalangan pelajar ya mungkin Iya, entah itu SMA bahkan kuliah pun ada yang sampai terus-terusan kayak gitu ngelakuin hal itu Pak gitu selain dari orang yang kayak bekerja harian kayak mereka gitu. kan udah punya betul. penghasilan gitu. Mhm Sedangkan mhm. kalau pelajar atau mahasiswa kan penghasilan dari mana gitu kan, belum ada uang panas yang dipakai gitu, Pak. Ya, penghasilannya dari orang tua kan Iya, rata-rata ya iya, gitu. iya. Enggak, Penghasilan sebenarnya tidak tetap tapi Pak itu, Pak. tetap. Enggak, sebenarnya gini, ini kalau saya melihat fenomenanya ini kayak apa namanya, eee, kejadian dan support system gitu ya. Hmm. Tapi ini, pendapat pribadi saya. Jadi yang saya melihat adalah gini, semakin marak, eee, aplikasi judi online gitu ya, semakin mudah juga sekarang kita melihat syarat untuk mendapatkan pinjaman online. Iya, iya. Nah, itu kan relate, karena dari beberapa kasus gitu ya, saya juga menemukan beberapa kasus yang terjadi di mahasiswa gitu, terus, terjadi di masyarakat juga gitu yang, sekitaran saya. Rata-rata gagal bayar gitu ya, mereka itu gagal bayar, pinjol, itu gara-gara apa? Karena dananya itu dipakai untuk judi online. Gitu. Ya walaupun bukan berarti semua yang ngambil pinjol itu Itu judi online, iya enggak gitu. Tapi, eee, kalau yang namanya judi kan pasti butuh sesuatu yang instan gitu. Semakin besar, modal yang kita masukkan, maka harapannya semakin besar pula. semakin besar juga yang kita Harapannya semakin dapat besar. gitu ya. Nah, salah satu contoh misalnya gini, ada salah satu orang lah, saya sebut X gitu ya, Oke. sebut X, dia cerita sama saya, eee pendapatannya dari judi, itu bisa sampai, puluhan juta. Nah, yang pernah dia lakukan adalah, dia itu pasang 1 juta kalau nggak salah ya, pasang 1 juta, kemudian tiba-tiba dia dapat sekitar 30 sampai 35 juta gitu. Kali-kali lipat ya Berkali-kali lipat, dapatnya. betul.
Dan hitungannya bukan 1 hari, Menit. menit. Wow. Ya instan kan. Ngeri gitu. Wah, gitu. Hoki tuh. Iya, bener itu orang lagi hoki gitu kan ya. Tiba-tiba dapat segitu. Nah, terus akhirnya saya tanya. Nah, ketika sudah dapat keuntungan segitu ya, bukan keuntungan lah, ibaratnya hoki lah gitu ya, hoki segitu gitu. Dari kamu simpan 1 juta dapat sekitar 30 juta, apa yang kamu lakuin? Saya bilang gitu kan. Ya adalah katanya. Dia beli iPhone katanya gitu. Terus beli barang-barang lain. Terus dia bilang gitu. Ya sebagian saya pakai pasang lagi katanya kayak gitu Eh, ya. Nah, kemudian berikutnya saya tanya lagi. Lah, terus iPhone-nya mana? Saya bilang gitu. Ya dijual lagi katanya. Buat apa kok dijual lagi? Saya bilang gitu kan. Ya kan buat modal lagi. Buat modal lagi dia deposit di iPhone. judi Di online judinya lagi. ini iPhone-nya iPhone-nya dia dijual dijual lagi. iPhone dijual buat judi online. Betul, gitu. Dan bahkan akhirnya di ending saya tanya sama si X ini ya, "Kalau, kita hitung-hitungan yuk," saya bilang gitu, "antara yang kamu depositkan di judi online dengan yang kamu dapetin, mana yang lebih besar? Kalau kita bicara cash flow kamu itu negatif atau positif?" Kan gitu ya. Ya. Ya akhirnya diakui bahwa, lebih besar yang didepositkan dibandingkan dengan yang didapatkan, gitu. Nah, cuman ya memang yang lucunya ketika saya bilang gini, kalau udah tahu rugi, kenapa masih? Nah, itu yang jadi Nah, pertanyaan iya. tuh. Kadang resiko tuh udah kayak terbayangkan ya, kayak kita ngelakuin apa itu kadang ganjarannya udah terlihat. Tapi ada aja kayak beberapa kayak dari teman-teman bahkan yang kayak nekat gitu ngelakuin itu. Itu kalau dari yang tadi kenalan Bapak itu ada gak sih kayak dia tuh udah sadar tapi kenapa gitu? Terus-terusan apakah karena berharap gitu atau cuman harapan doang atau ada alasan lain gitu ya, Pak? Iya. Oke, yang dia bicarakan sama saya kan saya bilang tadi, "Kalau udah tahu rugi kenapa masih?" Terus bilang gini, "Ya penasaran," kayak gitu. Soalnya penasaran, ini tuh sebenarnya sedikit lagi Pak saya seharusnya dapat, tapi tiba-tiba pas di akhir, "Loh kok nggak dapet?" Katanya gitu. Kayaknya Itu heeh, dan itu sebenarnya urusannya adalah karena saya penasaran, karena dulu saya pernah dikasih menang gitu ya, dapat sekian, ya mudah-mudahan hari ini menang adalah lagi. hari baik saya, dapat lagi katanya gitu. Nah, seperti itu sih. Kayaknya itu udah kayak cara kerjanya mungkin ya Pak, kayak dikasih dulu keuntungan gitu, dikasih dulu kepuasan gitu, udah gitu terus-terusan aja jatuh apa emang siklusnya gitu mungkin ya Tapi Pak? apakah apa ya maksudnya orang sebut teman Bapak itu gitu ya maksudnya dia nggak tahu gitu cara kerjanya seperti itu makanya ya udah nyoba lagi gitu. Hmm. Semisal kalau udah tahu pun terus dia masih nyoba lagi kan berarti beda ya Pak ada yang orang yang udah tahu sistem cara kerjanya kayak gimana ada yang belum gitu. Mhm. Kalau yang udah tahu kan agak aneh gitu kalau nyoba lagi gitu kan udah pasti di settingnya kayak gitu Biasanya gitu. udah pasti negatif cash flow-nya Mhm. gitu ya Pak. Betul. Ya kalau ditanya apakah tahu? Tahu, Wow. tahu. Ya mungkin nanti, eee, kalau saya sih kalau mau bicara masalah judi online gitu ya, mungkin nanti untuk podcast berikutnya teman-teman bisa undang pelakunya langsung ya. Harap Atau aja. bilangnya Wih. bukan pelakunya langsung lah, misalnya, mantan pelaku. Oh, iya. Nah, gitu ya, biar mantan bisa pelaku yang udah insaf Iya iya gitu. iya. biar bisa lebih deep lagi ya. Betul. Nah, karena kalau kebetulan kalau saya bukan pelaku, tapi pernah penasaran saya install gitu ya, saya coba install gitu aplikasinya, ini mainnya seperti apa gitu. Iya iya. Artinya, rules yang dimainkan oleh si bandarnya seperti apa gitu. Memang, di sana tuh kayak semacam ada coding coding bukan bukan coding ya, kayak kayak ibaratnya kalau kamu sudah kalah berapa kali gitu ya, udah kalah berapa kali, maka kamu akan dikasih menang, gitu. Ya gunanya buat apa? Ya ibaratnya buat untuk memotivasi. Biar gak putus asa gitu. Betul, gitu. Selama ini kok gagal terus, kok
ternyata oh hari ini menang. Nah, biar muncul penasarannya dan itu yang akan selalu dilakukan Oke. gitu. Nah, terus kemudian yang saya temukan juga kenapa kok eh nih aplikasi bikin penasaran gitu. Karena memang modelnya kita itu dibuat seolah-olah kita tuh ada momen di mana oke saya kasih contoh misalnya kayak saya nggak akan nyebut aplikasinya ya, takutnya ya Iya, nyebutin apa selalu Inisial kayak P. sponsor gitu iya. ya. Nah, Jangan Tidak, saya. nah tidak disponsori. sorry. Jadi salah satu aplikasi itu yang saya install, yang ibaratnya mayoritas orang pakai gitu. Yang saya lihat itu eh, ketika dimainkan ada momen di mana kan itu mainnya sistem roll ya, gitu. Sekali klik berapa kali roll kan gitu ya. Iya. Heeh. Nah, ada di mana ibaratnya misalnya saya udah setting 10 kali roll gitu. 10 kali rollnya itu 10-10-nya itu emang gagal aja gitu. Tapi ada yang sering terjadi adalah saya 10 kali roll, roll pertama nggak dapat, 2 dapat, 3 dapat, 4 dapat gitu. Nah, ketika di roll yang terakhir tiba-tiba gagal, nggak dapat. Oh, jadi kayak harus beruntun biar dapat tuh semuanya harus dapat, tapi tiba-tiba yang di akhir nggak Iya. dapat gitu. Jadi kan modelnya kayak kayak main Candy Crush ya. Hmm. Nah, gitu. Wah, ini bagus, 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 bagus. Pas yang terakhir, lah kok zong. Mm-mm. Jadi aja. Gagal aja. Heeh. Dan yang kita lihat itu adalah nominal yang kita dapat kan. Hmm. Itu yang ibaratnya kalau saya ngeliat dari sisi psikologis ya. Si angka tersebut itu memang dicetak besar. Jadi misalnya kita simpan berapa modalnya, kemudian ketika kita dapat untung gitu, berapa kali, kali 2, nah dia kali 2, kali 4, kali 6, Iya. wow terus kelihatan pas terakhir nggak dapat Main. apa-apa. Nah itu yang bikin penasaran, aduh ini udah hampir dapat 10 Mhm. juta gara-gara di akhir doang gagal. Nyoba lagi ah. Nah itu. Jadi memang sistem algoritma dari aplikasinya begitu. Bikin penasaran ya, yang kayak bikin ketagihan akhirnya Mhm, buat terus coba dan berharap, menggantungkan harapan agar berhasil gitu. betul. Seperti itu. Menarik, Oke, tapi tidak untuk di tidak untuk coba. Nah, Jangan. ada lagi yang satu lagi yang lebih serunya lagi nih. Jadi misalnya udah lama nggak aktif, ya kan? Nah, itu nanti nanti dapat notifikasi Hmm, gitu. Kalau misalnya join lagi sekarang, Anda deposit sekian, Anda ibaratnya gini, deposit misalnya gitu 50.000, tapi kamu akan dapat 300.000 tawaran ya. Lumayan ya. tawaran benar. Jadi walaupun kita ngisi 50.000 dapatnya nih dapat jadi 300.000 gitu ya. Ya udah, akhirnya kan Dia tertarik coba. lagi. Padahal kalau secara logika sih kalau dapat tawaran begitu ya, depositin habis gitu cairin langsung. Kan lumayan 300.000. Lumayan itu. Mungkin Tap- secara tergiur ya. Tapi apakah emang dapat? Enggak juga kan, Pak? Enggak belum. Enggak, dia bentuknya ya biasalah pasti ada term and condition-nya gitu. Artinya ya harus deposit terus main berapa kali baru gitu dapat bonusnya apalah segala macam. Itu model-model begitulah gitu. Emang membuat kita buat apa sih? Spend money ya gitu maksudnya. Nyari Mm-mm. kelipatan-kelipatan lainnya gitu. Betul. Iya. Tapi kalau ngomongin tentang pelaku-pelakunya gitu, pemainnya gitu, kira-kira ada karakter-karakter orang tertentu gak sih yang benar-benar terus ngegali gitu, terus ikutin permainannya, entah itu dari dia orang yang kurangnya bersosialisasi kah, ataupun introvert extrovert kah, kayak gitu. Menurut Bapak gimana itu? Kalau yang saya lihat sekarang enggak sih, enggak ada karakteristik tertentu. Cuman ya karakteristik yang paling utama sih ya orang-orang yang eh enggak mau fight aja. Hmm, Kalau buat saya sih ya. Karena biasanya begini, untuk masalah judi gitu ya, baik itu judi online ataupun tidak. Kenapa kok akhirnya jadi sulit untuk keluar dari lingkaran setan itu? Biasanya diawali dari eh iseng. Iseng, Nyoba-nyoba gitu. nyoba-nyoba, betul. Bahkan ada yang lebih lucu lagi, ini teman saya,
teman saya itu kalau sekarang dia udah nggak banyak judi, tapi dia jadi support system. Support system buat ikutan itu Ya masa sales sih? gitu. Ih, support system kayak gini. eh dia ajakin teman-temannya, yuk kamu install, kayak gitu kan. Nah, habis kayak gitu, dia tuh, kamu nggak punya uang, saya pinjemin, tapi kamu kembaliin sekian gitu loh. Ya ibaratnya jadi rentenir kan. Iya. Heeh, kembalikan sekian gitu. Jangka waktunya berapa lama? Tenang aja, kamu bayar ketika kamu menang. Pinter. Bosnya sih, temen saya, gila lu pinter banget. Kenapa? Karena itu pasti tingkat kemenangan kan kecil ya. Heeh. Uang kubur habis, langsung ditawarin lagi. Mau pinjam lagi nggak? Lagi nggak? Nah, pinjam Pinjam lagi lagi nggak? nggak? Tapi balikin sekian, 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 sekian. Nah, nah modelnya begitu. Nah, artinya apa? Walau teman-temannya itu kan awalnya iseng. Begitu juga dia cerita awalnya itu iseng, ikut-ikutan. Tapi karena ada support system dari pinjol waktu itu dia, ya, akhirnya ya modelnya kayak gitu. Nah, waktu itu sampai-sampai tagihan pinjolnya itu yang nggak kebayar, bermasalah. Yang support system ini itu. Iya, dulunya begitu. Nah, akhirnya dia punya ide begini, gimana kalau saya yang jadi support systemnya? Oke. Ya dikira saya kan dia tuh insaf gitu ya, berhenti. Ternyata dia berubah, dia jadi pinjolnya sekarang. Punya dianya ya. Ya mungkin dianya gitu. Heeh, dia jadi support system. Nah, artinya kalau tadi, kalau misalnya biar apa namanya, karakter-karakternya itu yang seperti apa, ya karakter-karakter yang ibaratnya tuh mudah terjerumus gitu, mudah orang-orang yang mudah diiming-imingi sesuatu yang wah gitu ke depannya gitu ya. Karena memang kasus-kasus yang terjadi sekarang, jangankan bicara masalah judi online gitu ya. Bahkan urusan investasi bodong pun, ya kan, kemarin-kemarin kita udah sering banyak ngedenger gitu ya, gitu, yang ada Kasus-kasus. influencernya segala macam kayak gitu. Bahkan hal-hal yang seperti itu pun bisa terjadi. Kenapa? Karena memang karakter dari kitanya yang ibaratnya pengen instan gitu. Ya, saya akan bilang begini, dukun yang bisa gandain duit aja di kita tuh laku. Karena saking banyak orang-orang yang pengen instan itu. Betul. Bahkan ya ini bukan rahasia umum gitu ya. Bahkan ada juga gitu orang-orang yang mau jadi pejabat datang ke dukun. Benar kan? Ya, Heeh. Padahal kalau kita pakai logikanya, kalau dukun itu bisa bikin orang jadi pejabat, dia dulu yang jadi pejabat. pejabat. Iya, harusnya gitu. Bener. Tapi kenapa ada aja ya? Nah itu kenapa? Gitu kan. Itu yang ibaratnya selain dari habit gitu ya, dari karakter. Nah, salah satunya juga itu andil dari dunia pendidikan kita, di mana masyarakat kita itu masih lemah untuk literasi keuangan. Kalau kita bicara masalah tadi, eh, pinjol, masalah apa judi, masalah investasi bodong gitu. Itu masih kurang pemahaman mereka tentang cara pengelolaan keuangan itu Keuangan. harusnya seperti apa. Itu sih. Karena emang menurut Lana juga ya kayak zaman sekarang tuh yang emang serba install digital kayak kita pengen belajar ini searching udah ketemu tinggal ngelakuin kayak gitu. Jadi ngebangun karakter-karakter yang emang ya pengen cepet instan kayak gitu yang sampai akhirnya kayak kurang menghargai proses kayak gitu. Itu kayak menurut Lana juga udah tertanam mungkin ya udah terpupuk di bangku sekolah ya kayak misalnya dikasih tugas, tekanan, target, tujuan itu mereka pengen gimana caranya nih ini bisa selesai dengan instan. Nah, mungkin dari karakter itu ya kayak bisa Betul, jadi ya itu ketika mencari uang gitu, mencari kerja, pengen yang instan-instan. betul. Akhirnya kayak kurang menghargai proses gitu, seperti itu Mhm. sih. Nah, itu. Gimana sih menurut Bapak kayak caranya buat kita gitu anak muda, mahasiswa terutama biar kita tuh bisa aware gitu terhadap proses yang ada kayak gitu. Jadi
Kalau ingin ini berubah ya, misalnya kayak judi online-nya segala macam, maka harus diawali dari ngerubah habit. Kebiasaan Betul, diri sendiri dulu. kebiasaan dulu. Kayak gini lah. eh Ketika misalnya dosen ngasih ngasih tugas, gitu ya. Seberapa banyak sih mahasiswa yang dia mengerjakan sendiri menggunakan kemampuannya dia? Dan seberapa banyak sih mahasiswa yang mengerjakannya pakai sistem Ctrl C, Ctrl V, copy Copy paste. paste. Kopas, kopas. Ya, copy Ya. paste. Artinya copy paste itu nggak harus yang sesuatu yang digital, nggak. Temen yang udah ngerjain selesai, Iya. di copy, Iya. paste, gitu. Tinggal rubah nama, gitu. Berapa banyak sih? Kayak Gitu. Ada lumayan lah. Pasti ada aja gitu ya, Pak. Betul. Nah, artinya kan habit-habit yang seperti ini, yang buat saya gini nih, segala sesuatu itu akan jadi habit ketika apa? Ketika dia sudah terbiasa dengan itu. Ya, mungkin pas di awal itu dia coba-coba, ya balik lagi, iseng. iseng. Awal sih iseng, gitu. Nyobain, walaupun dia tahu, oh ini salah, tapi kok enak. Lanjutin, kan gitu. Oke. Akhirnya jadi karena segala sesuatu yang awalnya salah, tapi sering dilakukan, lama-lama akan jadi benar. Dan akhirnya jadi habit, kebiasaan. Dan sekalinya dia tidak melakukan itu, gitu. Ibaratnya kayak orang kena narkoba, jadi sakau dia, Bisa. gelisah gitu. Wah, nggak bisa copy paste. Ya contoh juga ada beberapa saya dengar gitu ya. Waduh, kenapa ya ketika lagi ujian padahal dia menggunakan di onlinein gitu ya, di e-kuliah, tapi kok nggak bisa klik kanan copy paste. Iya. Mm. Dan itu saya tahu itu kegelisahan untuk orang-orang yang biasa copy paste, waduh bahaya. Itu, dia akan bingung tuh mau ngapain. Itu. Berarti emang apa ya? Apa ya? Ketika orang udah mulainya awalnya cuma nyoba-nyoba doang Mm. gitu ya, Pak. Bisa kalau lama kelamaan diterusin yang main judi online ini gitu. Ya nantinya bisa jadi kebiasaan yang tadinya Betul. nyoba-nyoba aja. Tapi kebiasaan kayak gitu biasanya suka menular ya, Pak. Kayak ya tadi karena Kalau ada ngajak, ngajak-ngajak gitu. ngajak-ngajak. Akhirnya Betul. kayak kebangunlah lingkungannya kayak gitu. Mm. Sehingga waktu itu kan kayak pernah ya masuk berita bahwa Indonesia itu merupakan salah satu negara yang pinjol dan judi online-nya tuh terbanyak kayak gitu. Itu sangat ya prihatin sekali sih. Betul. Padahal itu kalau langsung apa uang perputaran judi online dari Indonesia itu dipakai untuk ngebiayain orang-orang yang kurang mampu, bisa itu. Bisa banget. Bisa banget. 271 teh. Iya. Iya. Eh, Iya, betul. beda lagi ya, beda lagi. Aduh. Nah, Tapi itu. kalau ngomong-ngomong tentang tadi judi online, Mela tuh kayak pernah pikir ya Pak, kayak investasi misalnya. Kayak ada yang mikir bahwa judi online tuh investasi walau nggak pasti kayak gitu. Jadi Hmm. kayak apa hubungannya sih sama, maksudnya ada perbedaan gak sih sama investasi? Kan kita juga invest misalnya kayak beli beberapa apa sih beberapa slot Instrumen. gitu instrumen dari perusahaan Mm. yang nantinya tuh perusahaannya tuh misalnya 5 tahun ke depan antara untung atau ruginya pun kita nggak tahu. Hmm. Misalnya kita pengen narik tapi pas rugi kan sama aja itu kayak apa sih sia-sia mungkin ya gitu. Kayak nggak ada bedanya mungkin kayak jadi online pun pas masang untung ruginya pun kan Kita nggak nggak tahu. tahu kayak gitu. Hoki-hokian. Oke. Ini investasi dan judi ya jadinya. Ya kan sampai ada kayak investasi bodong itu kan sama aja jadi nggak sih Betul. gitu. Oke. Jadi kalau 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 bicara investasi ya, investasi. Kita pakai logika sederhana deh, ya. Kita pakai logika sederhana. Mungkin teman-teman pernah dengar kalimat begini. Saya punya usaha, invest dong di usaha saya, gitu. Hmm. Nah, kapan itu jadi sebuah investment, kapan itu jadi sebuah perjudian, gitu kan ya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya mau invest
investment, kita akan bicara investment. Biasanya kalau orang yang ngebuka investment gitu ya, maka dia akan menunjukkan dulu portofolio yang dia punya. Itu contoh lah misalnya gini, Indah di sini lagi punya usaha dan dia butuh tambahan modal, maka dia buka investment gitu. Nah, ketika dia ngebuka investment, contoh saya adalah salah satu yang mau invest di bisnisnya Indah. Maka tugas saya adalah sebelum saya invest, saya harus tahu dulu bisnisnya Indah itu seperti apa, keuntungan tiap tahunnya seperti apa, operasionalnya bagaimana, gitu. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memberikan kepastian, gitu ya, untuk sedikit memberikan kepastian bahwa yang dilakukan sama Indah itu memang mendapatkan sebuah keuntungan, gitu. Karena biasanya ada laporan keuangannya, data historisnya seperti apa, gitu, ya. Itu yang kita lihat dulu. Dengan harapan, dengan data historis tersebut, ya di tahun depan juga, kalau memang Indah menjalankan bisnisnya benar, sesuai gitu ya, paling keuntungannya juga seminimal mungkin, seminim-minim mungkin gitu, sama kayak di tahun kemarin kan gitu. Iya Kalaupun sih. rugi, paling ruginya sekian. Karena udah tahu. Kayak kita sudah tahu Iya. gitu. Indah itu bisnisnya gimana gitu. Kekurangannya sebelah mana, kelebihannya di mana. Ibaratnya itu kan ada data yang kita ambil dulu, kemudian kita analisis. Akhirnya kita memutuskan kita mau invest atau tidak. Oke. Nah, walaupun tadi ada kalimat juga, kan ke depannya kita nggak tahu. Iya. Itu kan bisa berubah. Kayak ngambang juga ya kan. Kalau di portofolio untung tapi tahunnya rugi gitu. Betul. Ya kalau buat saya masalah untung rugi gitu ya, itu memang tidak bisa dipastikan, tapi kita bisa memprediksi, kalimatnya begitu. Kita bisa prediktif kemungkinan ke depannya ini akan menguntungkan atau tidak, gitu ya. Walaupun sebenarnya, masalah tadi investasi di saham gitu ya, ini masih ada pro kontra, ada yang boleh ada yang enggak gitu ya. Cuman kalau melihat, kalau buat saya gitu, it's better daripada, kamu judi. Kenapa? Kalau judi, apa yang mau kamu analisis? Nggak ada ya. Tapi katanya judi itu kayak punya polanya. Iya, Tapi nggak bisa dianalisis. gitu. Ya judi online misalnya gitu ya, kamu ngelihat Candy Crush seperti itu, apa yang bisa kamu analisis? Iya. Iya juga sih. Kapan urutan warnanya akan keluar? Kita juga nggak tahu maksudnya apa ya sistem yang dibangun oleh si pemilik Candy Crush Iya. misalkan itu Hmm. ngesistemin yang nanti keluarnya tuh apa gitu. Kita nggak tahu sistem yang dipakainya apa gitu. Nggak di apa ya? Jelasin Nggak gitu. dijelasin gitu. Secara rinci. Betul. Nah, cuman ya kalau mungkin kalau tadi masalah Candy Crush clear ya. Clear, oke. Ya, Mantap. gitu kita nggak bisa analisis gitu Iya. loh. Nah, tapi sempat ada pertanyaan ke saya begini, loh, kalau yang bola kan kita bisa prediksi Pak, pakai data historis. Kita tahu pemainnya, gitu ya. Kita tahu pemainnya semua, gitu. Mana pemain bintangnya, siapa yang jagoan dan segala macam kan gitu. Oke, akhirnya saya bilang begini, yang membedakan antara investasi dengan judi bola, gitu. Ketika dalam pertandingan, semua orang pasti pengen menang kan, Iya. Iya. timnya. Iya. Kamu tahu nggak, apakah dari 11 orang itu, mereka melakukan apa yang diperintah sama pelatih nggak? Bisa memastikan semuanya mengikuti semua instruksi? Satu. Yang kedua, belum tentu. Yang kedua, apakah mereka punya apa ibaratnya bermain dengan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya? Tentu juga. Belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena pasti bakal ada improvement lah Iya. segala macam. Tiba-tiba dalam peraturan kan nggak ada bilang kamu nanti harus cedera di menit sekian ya. Planningnya begitu, gitu kan? Kan nggak ada dalam planning seperti itu gitu ya. Nah, artinya kan kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di lapangan,
gitu. Kita nggak tahu apakah akan hujan segala macam. Nah, waktu itu sampai ditanya lagi, "Ya sama kan Pak, di perusahaan juga kan Nah, begitu." iya, perusahaan juga di lapangannya kadang ada. Gitu, kita nggak tahu. Iya, nggak tahu yang Betul. terjadi. Tapi kalau di perusahaan itu kan ada yang namanya manajemen, ada planningnya, ada actionnya. Nah, ketika apa yang sudah diusahakan, saya bilang gitu, apa yang diusahakan akhirnya tidak sesuai dengan target, gitu. Nah, itu yang ibaratnya kita tidak bisa prediksi secara akurat gitu loh. Tapi minimal usahanya jelas, gitu. Minimal usahanya jelas, clear gitu buat saya tuh. Jadi kalau mau ditanya rencana ini perusahaan kemarin tuh punya laporan seperti ini, misalnya gitu ya. Keuangannya seperti apa, sehat atau tidak nih perusahaan, bener nggak bisnisnya, gitu. Kita sudah tahu. Ya ibaratnya kalau lihat klub bola, oh pemain ini kemarin seperti apa, kayak gitu ya. Analisisnya mungkin sama, itu. Nah, ketika dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh perusahaan itu akan mengikuti apa yang dia planning nggak? Mayoritas iya, mayoritas iya, gitu. Harusnya iya Kak, setuju. Bener, Udah jelas Udah ada jelas. udah gitu. jelas, benar, gitu. Tapi kalau main bola Belum tentu. belum tentu, Sikon lapangan gitu. Hmm. dan juga banyak faktor juga ya. Bisa kita prediksi bahwa misalnya taruhlah Real Madrid sama Barcelona misalnya gitu ya main. Ini skornya pasti 2-2. Bisa prediksi itu nggak? Enggak. Who knows? Who knows? Gitu. Bisa prediksi ini bakal imbang nggak? Ya kan? Siapa yang Enggak. tahu? Enggak ada yang tahu. Toh waktu pertandingan terakhir pemainnya ini. Bisa diprediksi nggak hasilnya berapa? Bisa diprediksi nggak yang ngegolin duluan siapa? Bisa diprediksi nggak yang ngegolin itu namanya siapa? No. Knows. No. Iya. Nah, tapi kalau investasi misalnya kayak tadi di perusahaan, kita bisa ngeprediksi nggak kira-kira ini penjualan perusahaan itu akan sekian, akan berapa di ke depannya gitu. Di perusahaan bakal besar nggak ke depannya? Bisa diprediksi nggak? Bisa itu mah. Harusnya Kalau harusnya bisa sih karena udah ada strategi-strategi. harusnya bisa. Ada yang pernah memprediksi nggak kalau misalnya Gojek itu akan jadi sebuah perusahaan besar? Ada yang sempat prediksi dari cara manajemen perusahaannya Betul. pasti bertumbuh gitu. Betul. Manajemennya bagus, lihat pertumbuhannya, gitu kan. Terus lihat tren sekarang seperti apa, kita bisa prediksi ini perusahaan ke depan bagus. Tapi mungkin untuk berapa puluh tahun ke depan, mungkin akan ada tren baru yang dia tidak akan jadi perusahaan bagus lagi. Bisa kayak gitu kan. Nah, itu hal yang ibaratnya kita bisa analisis. Jadi yang membedakan antara eh, tadi judi dengan investasi itu dilihat apakah eh, analisis ini make sense apa enggak. Satu. Nah, ketika memutuskan kita untuk investasi, apakah itu berdasarkan hasil analisis data atau berdasarkan Feeling. feeling? Gitu. Karena ya tadi balik lagi kalau bicara investasi ya, mungkin kalau saya akan bilangnya bukan investasi tapi eh jual beli lah gitu ya. Urusan jual beli juga sebenarnya bisa jadi haram kan gitu. Bisa jadi judi sebenarnya. Ketika apa? Ketika kita beli sesuatu yang kita nggak tahu ini apa gitu. Contoh gacha, Cak. kan ada ya yang jualan jualan box gacha. Oh, Kita nggak tahu kan di dalamnya. Bisa harganya lebih tinggi dari apa yang kita bayar atau bisa lebih murah. Jadi pada akhirnya emang kalau dibandingin ya antara judi sama investasi ya pasti lebih baik investasi karena kita bisa analisis gitu. hmm, Cuman mungkin dari aku pun gitu ya, kadang suka khawatir gitu pas mau mulai start investasi. Kamu gitu gak sih dah kayak
gitu antara ragu, mungkin ragu karena belum tahu atau ragu apa ya Ada gitu. 2 sih sebenarnya, aku pernah nyoba-nyoba juga ya, Pak, kayak aplikasi investasi Hmm. warna hijau itu. Itu tuh mau nyoba-nyoba tuh karena ya pengen nyoba-nyoba gitu, kenapa sih nggak dari muda gitu nyobain belajar gitu. Kalau nggak ya praktek secara langsung yang ternyata emang kalau ternyata buat investasi di instrumen tertentu itu ya nggak harus 1 juta, Enggak, malah yang enggak. ada yang bisa lebih murah gitu. Cuman emang khawatirnya tuh karena kalau misalkan nyobain yang ini langsung apa ya, nanti apakah emang ke kitanya bakal Ada langsung dapat profit gitu ya. profit gitu, atau enggak Iya gitu. sih. Terus takut milih yang salah gitu. Terus Oke. cara analisis ya balik lagi sih analisis si perusahaan yang mau diinvestnya kayak gimana Iya, gitu. banyak ketidaktahuan, Pak. Banyak Heeh. ketidaktahuan. Oke, ya kalau bicara masalah investasi itu ibarat kayak kamu lagi ngegedein apa namanya orang gitu. Atau biar biar apa logikanya gini nih. Ibarat kayak kamu lagi ngebuka bisnis, memulai sebuah bisnis, investasi. Atau yang paling simpel gini deh. Pendidikan itu adalah investasi. Ya, emang efeknya bakal ketahuan instan nggak? Nggak, butuh proses. Gitu. Eh, sekolah itu, pendidikan itu adalah investasi. Nah, karena dia bicara investasi, berarti efeknya akan dirasakan itu ke depan, bukan saat ini, gitu ya. Nah, cuman ada cumannya lagi. Karena pendidikan itu investasi, biar dia jadi sebuah investasi yang menguntungkan, maka analisisnya harus benar. Kemudian ngejalanin investasinya harus benar, kan gitu. Karena kalau asal-asalan, maka tidak akan jadi sebuah investasi yang menguntungkan. Nah, jadi kalau bicara tadi investasi, investasi ke instrumen keuangan misalnya gitu ya, maka kalau mau investasi kita harus punya mindset begini, menanamkan dalam diri investasi itu adalah jangka panjang, gitu. Kalau kamu bilang saya investasi hari ini besok udah 2 kali lipat, ya saya akan bilang gini, ya kamu lagi judi tuh, iya, gitu. Dengan harapan besok 2 kali lipat gitu ya, itu kamu lagi judi gitu. Jadi kamu harus harus, lihat perspektifnya adalah kalau berbicara investasi itulah jangka jangka panjang. Taruhlah misalnya gini, saya akan investasi sekarang, kenapa? Karena harapan saya ketika saya usia 30 atau 40 tahun misalnya gitu ya, maka saya akan punya uang 3 miliar misal tuh, itu. Maka dari sana kamu jadi goals-nya dulu yang ditentuin. Nah Investasinya. heeh, dari sana baru kamu breakdown. Tarik. Berarti kalau misalnya 3 miliar usia saya, eee, di 30 tahun, arti itu ada sekitar 10 tahun lagi lah karena saya usia sekarang 20 misalnya gitu, ya. Misalnya, Heeh, siap. saya usia 20 misalnya gitu. Berarti saya punya waktu 10 tahun. 10 tahun saya harus punya 3 miliar gitu. Ya udah, hitunglah tiap bulannya berapa, Bagi harus nyetornya kan gitu ya. Heeh, saya harus nabung berapa nih, gitu. Nah, satu itu. Terus yang kedua, ini cara simpel aja ya. Oke. Ya, ini cara simpel. Kalau misalnya yang mau lebih detail, misalnya kayak tadi beli saham kan harus pelajarin. Nah, itu kan ada ilmunya sendiri. Ini cara simpel untuk invest lah, gitu. Nah, terus yang kedua yang harus dicek adalah kan kalau bicara investasi, investasi itu bisa untung, bisa rugi, gitu ya. iya, Heeh. bener Bisa itu. untung, bisa bisa rugi. Ya sama kayak tadi pendidikan itu ijazahnya bisa laku di dunia kerja, bisa aja enggak, kan gitu, heeh. Nah, maka kita harus tentukan dulu, eee, saya siap kalau saya bilangnya profil risiko kita seperti apa, gitu. Taruhlah misalnya gini, saya pengennya tadi 3M gitu ya, di usia 30.
gitu. Mentok-mentoknya di berapa? Paling rendah gitu. Mentok-mentoknya di mana? Misalnya ya kalau nggak dapat 3M ya 2M deh gitu. 2M deh. Akhirnya kita akan bilang begini, kalau kayak gitu berarti tariklah ke 2M tujuannya. Kalau jadi 2M lebih, 3M atau jadi 4M, 5M itu mah bonus. Syukur ya. Itu mah bonus. Tapi target kamu itu minimal di 2M. Itu harus achieve tuh. Itu yang kita kejar. Gitu. Kalau tadi targetnya minimal 3M. Oke, kalau targetnya minimal 3M, berarti target utamanya harus yang lebih tinggi dari 3M gitu. Oke, oh kalau misalkan dikasih apa ya, yang aku tangkap juga gitu ya soal si investasi dan si judi online atau ya judi lah gitu ya. Investasi itu sebenarnya lebih jelas gitu ya. Maksudnya kan kita juga dengan melakukan analisis, terus ya pokoknya menganalisis dulu gitu ya. Yang emang nantinya tuh ketika kita mau invest jelas dan seenggaknya kalau misalkan rugi juga nggak rugi-rugi banget. Dan emang di sisi lain maksudnya si investasi ini kan sama judi ini tuh perbedaannya kalau judi mah kayaknya lebih ke feeling dan menggantungkan aja kayaknya saya nanti untung gitu. Mhm. Sedangkan kalau investasi mah udah ada riset, seenggaknya kita udah ada effort dan berusaha gitu. Eee, ketika untung ya alhamdulillah maksudnya tuh emang syukur, apa ya, yang menjadi tujuan kita atau harapan kita tercapai, ketika enggaknya juga nggak akan rugi-rugi banget gitu kan. Ya, perbedaannya mungkin di yang tadi ya, Pak, maksudnya lebih ke kalau judi online tuh, eee, kita tuh pure banget menggantungkan harapan gitu ya, nggak ada effort-nya sedikit pun. Sedangkan kalau investasi, ya kita ada effort untuk ya seenggaknya dengan effort itu sendiri kita udah, apa ya, meminimalisir resiko yang bakal kita terima nantinya, gitu. Dan satu lagi saya tambahin nih, kalau bicara investasi gitu ya, ketika terjadi gagal investasi, maka investasi itu sebenarnya bisa dievaluasi Iya. gitu ya, bisa dievaluasi kalau investasi. Tapi kalau judi sekalinya gagal, apa yang mau dievaluasi? Evaluasi diri. Evaluasi diri. Gitu, kemarin kurang cepat kliknya, harusnya gitu. Ya enggak gitu kan harusnya gitu loh. Heeh. Artinya kalau bicara investasi tadi ya sedikit tambahan, eee, semuanya terencana Ya. gitu ya, dan apapun hasilnya itu bisa kita evaluasi agar apa? Agar, eee, kita bikin perencanaan yang baru, agar investasi kita bisa lebih baik lagi, gitu. Itu sih. Kadang aku juga pikir kalau misalnya orang tuh oke berikhtiar, oke bertawakal, tapi mereka tuh kadang suka lupa syukur kayak gitu. Maksudnya kayak merasa Bersyukur. lebih kayak ya itu evaluasi gitu. Kadang orang-orang tuh kayak suka evaluasi diri kayak kurang apa atau apa. Jadi lebih banyaknya ketika dia action kayak gitu dan menemukan hambatan atau nggak sesuai dengan harapan, mereka tuh langsung kayak overthinking, langsung kayak ya negative thinking kayak gitu dan nggak maksudnya lupa buat evaluasi kayak kurang apa aja nih buat harus berkembang, kurang apa aja nih buat menambal kekurangan-kekurangan itu sih. Yang kayak teman-teman tuh banyak kurangnya di sana. Mhm. Nah, ini saya sambungin urusan investasi ya. Oke, jadi sebenarnya untuk teman-teman nih, untuk teman-teman mahasiswa gitu yang, usianya under 20 gitu ya atau under 25 gitu ya, Mhm. heeh. Eee, investasilah sebelum teman-teman investasi di hal yang lain, maka mulailah investasi dulu di diri sendiri. Kalau saya pengen begitu gitu ya, saran saya. Artinya gini, kalau kita investasi di diri sendiri, artinya kita evaluasi diri sendiri dulu. Kekurangan saya di mana, maka saya harus invest apa. Contoh misalnya, aduh public speaking saya masih kurang bagus, evaluasi dong, ya. Public speaking saya masih kurang bagus. Ya sudah, ambillah kelas public speaking
gitu. Walaupun kita keluarkan uang, itu adalah investment kita biar public speaking kita ke depannya bagus. Gitu. Yang ibaratnya di dunia kerja bisa kepake gitu ya. Atau misalnya mau jadi seorang pebisnis ketika pitching Bisa ya gitu. bisa gitu Mm-mm. loh, jago gitu. Heeh. Terus dari sana misalnya evaluasi lagi ke diri sendiri. Eh, aduh bahasa saya kurang. Ikut kelas bahasa, invest tuh ya. Ibaratnya mungkin nggak akan dirasakan impact-nya langsung, tapi someday kamu akan butuh itu gitu. Nah, mulailah dari itu. Sebelum misalnya kamu invest ke tadi saham segala Saham macam. gitu ya. Heeh. Kalau saya diawali dari invest ke diri sendiri dulu gitu. Setelah invest di diri sendiri kita sudah ready gitu ya. Ready ya kalau buat saya kalau investmentnya udah bagus di diri sendiri, maka kita udah tinggal nuai kan gitu. Apa yang udah kita tanam nih, kita tinggal nuai. Public speaking bagus, bahasa bagus, kemudian misalnya belajar juga sertifikasi keahlian lah segala macam. Dunia kerja akhirnya kan saya nggak punya alasan untuk menolak Anda gitu loh. Karena kamu tuh sudah punya Apa yang kami butuhkan. betul. Dan mungkin kalaupun sama-sama diterima gitu dengan teman-teman yang public speakingnya kurang segala macam, walaupun misalnya di awal gajinya sama, tapi saya yakin jenjang karirnya akan berbeda. Lebih cepat. Betul, Ya. itu. Nah, kalau misalnya nanti sudah punya uang berlebih, nah kalimatnya begitu kalau saya. Udah punya uang berlebih daripada beli Alphard, mending beli Avanza. Sisanya baru invest. Ya. Tadi ke Oh, gitu ya. saham. Nah, itu lebih lebih make sense gitu loh. Iya sih. Kayak kalau maksain investasi juga hasilnya nggak terlalu seberapa ya Pak. Jadi Betul. kayak investasi ke diri, ada penghasilan 2 kali lipat, misalnya baru sebagiannya investasi. Kayak gitu. Tapi Pak, ini ada lagi yang kepikiran gitu, karena setiap hal itu emang kan nggak luput dari yang namanya resiko, kayak gitu. Baik itu investasi ke diri sendiri ataupun ke perusahaan, maupun ke judi online pun Mm. kan sama-sama ada resiko, entah itu resikonya untung atau buntung. Nah, kalau dari Bapak sendiri, ada nggak kayak saran gitu buat kita mempersiapkan diri buat hal-hal kayak gitu, biar bisa mengantisipasi resiko gitu. Oke, kalau bicara risiko ya, saya mau mau paling yang akan saya share di sini adalah risiko paling basic gitu ya, risiko paling basic. Jadi risiko paling basic itu adalah eh, risiko diri sendiri gitu. Karena gini, kalau untuk risiko tadi urusan finansial gitu ya, risiko dari sisi finansial itu kita bisa cari solusinya gitu. Tapi biasanya yang sulit untuk dicari solusinya atau kalau kalimatnya gini, yang paling sulit dicari mitigasi. Mitigasi itu cara cara Pencegahan. ini ya pencegahan dari risikonya itu adalah segala risiko yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Contoh, kita lagi invest untuk eh, belajar gitu ya, invest bahasa Inggris. Muncul malas, itu risk. Ya. Gimana mitigasinya? Tahu sih caranya, Ngejalanin ngejalaninnya. Kan ngelakuin malas. Nah, susah. Artinya kan mitigasinya tidak dilakukan. Kan gitu. Nah, sama kalau buat saya gini, sebelum teman-teman terjun ke investasi real. Kenapa tadi sempat saya juga mention, investasilah di diri sendiri. Kenapa? Karena kuncinya dari keberhasilan seseorang untuk melakukan investasi itu adalah dia bisa melawan dirinya dulu nggak? Itu seseorang bisa lepas dari judi online bisa gitu ya. Dia bisa ngelawan dirinya nggak? Dirinya masih penasaran. Dia dia bisa lawan nggak? Ini tuh saya udah salah. Dia bisa lawan itu nggak? Kalau dia bisa lawan, dia masih bisa. Oh, ketika dari investasi juga misalnya. Saya udah tahu di perusahaan tuh jelek gitu. Keputusannya harusnya out. Saya ambil uang saya daripada nanti
saya akan mengalami kerugian besar gitu. Bisa nggak ngelawan itu? Karena pasti akan ada bisikan-bisikan, "Ayolah, nanti kan ke depannya akan begini 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 begini," gitu. Tapi kalau hasil analisisnya, "Enggak, ini tuh rugi," gitu, ya take it gitu. Heeh, Harus bisa berarti harus punya kendali diri ya betul sebelum kita mengantisipasi hal-hal yang besar betul. kayak investasi atau dari kerugian-kerugian lain gitu. Terus kalau Indah sendiri gimana? Apakah ada ya tadi gitu buat handle resiko kan berhubung Indah juga banyak pencapaiannya Pak kayak sertifikasi beasiswa Eh, Gendi ya kan beasiswa tapi bisa balance sama organisasi dan aktif kegiatan lain kayak ada gak sih kayak pengantisipasian gitu kalau kamu sendiri dah kayak penasaran gitu ya. Kalau soal males, resiko yang mungkin ya setiap orang pasti ada itu soal males ya, itu yang menjadi salah satu resiko gitu ya. Balik lagi ke ya itu bener kata Bapak ya, harus dilawan itu kalau misalkan kamu bisa lawan, apa yang kamu tuju itu ya insya Allah bakal tercapai lah, apa yang kamu mau itu bisa gitu untuk tercapai gitu. Paling ke emang itu untuk Males ya. itu loh, Oh melawan. melawan rasa malas itu sendiri sama apa ya, harus teguh sama tujuan juga sih. Hmm, iya sih kadang Kalau kita tuh gampang ke distraksi gitu lagi belajar ngerjain tugas ada notifikasi dilihat chat dulu balas Apalagi akhirnya pacar sendiri iya ya. terlupakan berarti emang harus punya dedikasi ya iya, Betul. buat bener sih tadi mencapai kata tujuan. Bapak harus bisa melawan rasa malas itu, terus juga teguh sama tujuan karena kalau misalkan apa ya, eee, bisa ngelawan rasa malas doang tapi tujuannya nggak ada, itu juga nantinya jadi susah. Betul, betul. Karena gini, eee, konsep dalam Islam itu right man on the right place ya, Iya, gitu. Tempatkan orang sesuai dengan iya kemampuannya, iya, ini. Artinya gini, kalau sekiranya kita belum mampu, jangan dulu. Kalau kalau saya lebih senang begitu gitu ya. Artinya lebih baik kayak gini, mau jadi orang kaya gitu, siapin dulu dirinya jadi orang kayanya dulu. Jangan sampai tiba-tiba jadi orang kaya, kamu nggak sanggup. Kekayaan itu Betul, iya, mental ujungnya kan jadi wrong man Indo in the right place. Bener ya? oke oke, Tujuannya kaya tapi, siap secara personalnya kita belum nggak belum siap, pas, belum heeh, cocok. gitu. Nah itu juga yang, banyak terjadi sekarang gitu. Orang-orang itu selalu, "Saya pengen kaya," tapi mereka belum siap, gitu. Ujungnya apa? Ya tadi, investasi bodong lah, ya judi lah, gitu. Sebenarnya mereka saya tahu tujuan mereka itu pasti urusannya ekonomi, saya pengen jadi orang kaya, tapi sebenarnya jiwa mereka tuh belum siap, iya juga sih itu. Kalaupun dikasih kekayaan, ya mohon maaf misalnya gitu, kaya, ya tetap aja dia akan habisin di meja judi, Iya sih, iya. gitu. Mungkin kalau misalkan ya judi udah tau lah, jelek ya, Mmm, gitu. Dan soal yang mereka belum siap, misalkan yang melakukannya itu orang yang emang penghasilannya masih kurang gitu, sedangkan kalau yang konglomerat dan emang bisa ketutup mah mungkin ya udah hambur-hambur uang gitu ke dirinya juga nggak akan merugikan sampai dia jadi melarat misalkan gitu kan. mhm, Terus soal yang, investasi juga kan itu kalau dari pandangan aku juga kan tadi Bapak mempersiapkan dulu untuk di tempat yang pas gitu ya. Itu bener sih, maksudnya untuk investasi ke dalam diri dulu, ketika maksudnya kita udah punya kemampuan, terus, pengetahuan, dan kita udah bisa pakai hal-hal tersebut untuk menghasilkan betul. capitan gitu. Baru mau investasi ke yang lain, misalkan untuk instrumen keuangan kayak gitu, kan kita juga maksudnya udah ada, eee, apa ya, source-nya gitu, dari si penghasilan yang udah kita miliki gitu. Itu sih. baik mungkin ada lagi dah Oh, dari aku sih udah cukup menarik juga sih pembahasannya gitu, hmm. dan banyak bisa diambil pelajaran juga sih. Mhm.
Kalau dari Bapak sendiri apa ada cerita nggak sih buat kita biar kita tuh terinspirasi buat terus upgrade diri terutama di bidang investasi ini gitu. Biar berani mencoba kah atau berdedikasi buat terus bertahan dari resiko kah gitu. Heeh. Ya, balik lagi ya, kalau bicara investasi, tadi saya memang lebih banyak men-suggest buat, teman-teman semua ini, investasi di diri sendiri dulu deh, gitu ya. Artinya, persiapkan diri, eee, invest di diri sendiri biar teman-teman tuh siap untuk dapat sesuatu yang lebih besar lagi, Ya, gitu. Bahkan ya kalau bisa itu punya mindset begini, ketika sedang berusaha gitu ya, kita berusaha untuk, menggapai sesuatu, terus kemudian kok hasilnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya gitu ya. Ya lebih baik evaluasi diri, jangan-jangan memang kita belum layak dapat itu gitu, ya, gitu. Jangan-jangan kita memang belum layak, gitu. Maka ya layaklah, kasarnya gitu. Pantaskan. Pantaskanlah. Ya kalau saya selalu melihat begini, kalau mau jadi, eee, anak sultan gitu ya, maka berpantas dirilah layaknya seorang sultan, gitu. Nggak mungkin anaknya sultan itu nggak jadi sultan nantinya gitu, ya, ya. ya. Atau minimal itu gitu Heeh. ya, dia harus harus ibaratnya harus harus gayanya adalah gaya royal gitu ya, royal family kan gitu. Kalau kamu mau jadi orang kaya, kalimat saya begini, kalau mau jadi orang kaya, maka jadilah jiwa kamu adalah gaya orang kaya, itu. Orang kaya megang duit receh nggak? Ini paling simpel loh, megang duit receh nggak? Enggak dong, Enggak ya? dompetnya 100 ribuan dong, ya kan? Heeh. Nah, berani nggak membiasakan hidup kaya ketika uang 100 ribu itu pecah, buang. Saya orang kaya, saya nggak biasa megang duit di bawah 100 ribu. Siap nggak? Kalau belum siap ya nggak akan bisa jadi orang kaya. Oke. Gitu. Orang kaya, bener kan ya? Heeh. Masa duit 2 ribu orang kaya masih pegang? Enggak dong. Bayar parkir, masa cuma 2 ribu? Enggak dong. 100 ribu lah. Tapi menurut aku ya soal yang orang kayak ini juga bukan berarti hanya dengan seperti itu, tapi misalnya dengan sikap dan attitude. Betul. Ya, Hmm. Betul. refleksinya ke situ sih. Larinya ke Iya, sana bener. ketika idealnya kan maksudnya orang kayak yang sultan tuh mereka tuh harus emang bisa ya idealnya gitu ya bisa mengelola keuangannya gitu. Kalau mau jadi orang kaya, Bener. kalau gak bisa ngelola keuangannya aja gimana mau Itu. apa ya mau jadi orang kaya gitu. Betul. Ya bahkan kalau saya bilang selalu ini ya, mau jadi orang kaya, bergayalah seperti orang kaya gitu. Oh berarti Pak dandanannya harus branded segala macam. Ya kalau mampu silakan. Tapi ada sebuah habit orang kaya. Ketika ada pengemis misalnya gitu, kasihin aja berapa gitu. Gitu. Atau ya 1 juta misalnya gitu. Bisa, Bisa. bisa. Wah Pak sayang dong masa ngasih ke pengemis 1 juta. Kan orang kaya Iya. duitnya banyak. Ngapain harus 1 juta mah Iya. receh dong. Hmm, Heeh. Siap nggak seperti itu? Nggak usah hitung-hitungan, orang kaya. Temen ada yang, kesusahan, bantu, gitu iya, kan. Nggak usah hitung-hitungan. Kenapa? Kalau yang masih hitung-hitungan, orang miskin. iya, Kalau orang kaya mah, "Nih saya kasih cuma-cuma." Serius kamu nggak mau yang kayak gitu mah gampang. Jiwa itu kalau mau jadi orang kaya, itu. Maka ketika kamu jadi orang kaya yang ibaratnya tuh setiap orang tuh respect, kayanya emang bener gitu, Kayak mengakui diri. bener. iya, Ibaratnya ketika datang pakai Alphard pun turun gitu ya, oh dia memang orang kaya, kenapa? Ya orang pengemis aja dikasih 1 juta satu orang, gitu. Itu udah clear, itu sudah tervalidasi. Tapi kalau masih hitung-hitungan, ya miskin berarti jiwanya.
Oke, menarik. Refleksinya itu lebih ke ya seperti tadi, bukan hanya kayak apa ya disebutnya kayak kayak gengsi atau kayak gimana gimananya, tapi lebih ke bagaimana ya kita menyesuaikan diri untuk jiwa kita tuh luas gitu ya maksudnya. Betul. Ya. Berlapang dada, Heeh. apapun gitu ya. Jadi kayaknya itu bukan kaya secara materi, tapi emang sudah jadi jiwanya dia sebagai orang kaya itu Iya. gimana. Memantaskan dirinya kan. Memantaskan diri, betul. Karena kalau jadi orang kaya materi tapi jiwanya masih miskin, ya Akan udah belok nanti. bener, udah banyak duit masih korupsi. Aneh kan? Kejahatan. Nah, bener kan? Heeh. Iya. Masih udah banyak duit masih nipu. Aneh. Iya. Iya. Heeh, orang katanya orang kaya, kok masih? Heeh. Kok masih nyari duit? Iya. Orang kaya masih nyari duit aneh. Oke. Menarik Menarik. Menarik banget gak sih, Lan? banget. Banyak banget Oke. insight-nya ya hari ini. Sampai gak kerasa nih udah berapa menit sih? Berapa menit kita ini? Wow, keren banget 1 jam 10. Rasa Oke, obrolannya ampun ya. seneng banget. Seneng banget bisa ngobrol sama Pak Eka. Terus ditemani juga sama Lana gitu kan. Oke, jadi untuk misalkan kembali lagi untuk soal investasi sendiri kan yang lebih baik itu investasi terlebih dahululah kepada diri sendiri gitu ya. Baik itu ya investasi dengan cara kita berpendidikan atau misalkan seperti kursus pendidikan untuk meningkatkan skill-skill kemampuan kita seperti itu ya. Oke, menarik sekali. Mungkin Bapak kesempatan podcast kali ini cukup sekian gitu ya. Terus semoga aja nanti ke depan-kedepannya Bapak bisa masuk podcast lagi gitu, ngobrol-ngobrol lagi untuk hal-hal pembahasan yang seru. Dan mungkin aku juga mau ngucapin terima kasih banyak Oke, sama-sama, sama-sama. Bapak udah mau meluangkan waktunya, menyempatkan waktunya buat jadi ya sharing-sharing ngobrol bareng gitu ya di podcast ini dan juga Lana makasih juga buat apa ya ikut berkontribusi dan bergabung buat pembahasan di podcast ini yang biasanya kan aku cuma sendirian gitu kan. Iya, Yang penting sekarang gak ada feeling lonely temen. ya. Iya, iya nggak feeling lonely banget apalagi di tempat yang ini enak banget sih. Nyaman banget Ya. ya. Percaya diri ya, Iya, nyamannya. iya. Oke, mungkin untuk pembahasan podcast kali ini, terima kasih Sobat Manajemen sudah mendengarkan di Spotify dan juga di YouTube. Mungkin kita bakal ketemu lagi di kesempatan berikutnya di podcast-podcast dengan pembahasan yang lainnya lagi. Dan untuk podcast kali ini saya cukupkan. Terima kasih, teman-teman. Dadah!